postingan harus dibenahi. Nah, uniknya di Shopee itu nanti ada setiap produk itu yang melihat produk kita. Jadi evaluasi 1 minggu itu produk kita dilihat nggak? Nah, kalau nggak ada dilihat, itu diganti lagi judulnya, gitu ya. Jadi setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali itu dibenahi, gitu ya, untuk judul produknya. Selanjutnya tetapkan 1 sampai 5 unggulan. Kalau misalkan produk kita ada 100, ambil aja 5 produk aja yang kita iklankan terus-menerus dan itu benar-benar produk unggulan kita. Agar apa? Agar orang itu terus beli ke produk kita dan nanti masuk ke toko kita dan memungkinkan produk yang lain itu akan ikut terjual. Rajin tekan tombol naikkan. Nah, di Shopee ini ada fitur naikkan produk. Ya, jadi rekan-rekan ketika masuk ke produk kita itu ada nanti titik 3 tinggal klik itu ada naikkan produk. Ya, ini gratis di Shopee. Itu jatahnya 5 produk per 4 jam. Nah, per 4 jam. Kalau saya ngalinya itu 1 jam 1 produk. Dia apa? Dia nanti per 1 jam itu dipengaruhi oleh Shopee-nya. Jadi per 1 jam saya naikkan 1 produk, nanti 1 jam lagi naikkan lagi. Itu 5 produk jatah. Nah, sering itu program Shopee. Nah, di Shopee itu kan ada program gratis ekstra, ada program tanggal kembar. Contoh sekarang nih mau Agustus, nanti ada program 88, ya kan? Big Sale 88. Nah, itu ikutin ya program-program seperti itu. Karena apa? Itu tadi menarik traffic ya. Lagi-lagi untuk menarik traffic, orang yang masuk ke Shopee mencari produk kita ketika ada promo-promo di Shopee itu nanti akan menarik pembeli gitu. Contohnya kan dengan gratis ekstra yang tadinya ongkir 20.000 karena ada gratis ekstra jadi 10.000. Otomatis orang itu akan berpikir, oh iya enaknya kalau belanja di toko ini ada potongan 10.000 misalkan. Contoh seperti itu. Ya, ikuti peraturan Shopee, misalkan selalu membalas chat. Ini pasti ya, jangan telat membalas chat. Karena biasa di Indonesia ini walaupun udah lengkap, harganya udah ada, deskripsinya udah lengkap gitu, tetap aja tanya, apalagi nawar gitu. Nah, ada promo nggak? Gitu. Ada diskon lagi nggak? Seperti itu. Ini seperti tadi ya, produk sama yang tadi. Nah, rekan-rekan, ya nanti kalau rekan-rekan mau buka toko, ini judulnya harus seperti ini. Nama brand, nama produk, kemudian fungsi produk. Contoh misalkan pisang salen, brandnya apa? Brandnya misalkan kelapa sawit, misalkan. Atau yang kelapa sawit apa ya? Lakbok misalkan. Lakbok pisang salen. Nah, fungsi produknya apa? Manis. Ya, kata kunci lain apa? Snack khas Indonesia misalkan. Ya. Apa lagi? Renyah, gurih. Nah, itu seperti itu. Ya, nanti saya lihatkan sedikit bagaimana cara bikin judul atau cara riset judul. Nah, ini ya, ini apa namanya tadi untuk promosi yang organik ya, yang diberikan oleh Shopee ya, yang gratisan. Nah, tips dapat orderan pertama. Nah, bagaimana nih kalau toko kita kan pasti akan bersaing dengan toko lama. Bagaimana cara mendapatkan orderannya? Nah, rekan-rekan pernah dengar sistem FO, pack order? Pernah dengar nggak? Belum. Pack order itu bikin orderan palsu. Nah, tapi bahasa oleh saya sekarang diplesetkan. Kalau pack order itu kan dosa ya. Jadi kalau pack order itu PO itu sekarang saya ganti dengan friend order. Jadi teman yang order gitu. Jadi kalau rekan-rekan punya toko baru dan belum ada bintangnya gitu ya, silahkan rekan-rekan minta temennya untuk order. Ya, misalkan order ke toko murah gitu. Nanti kalau dia nggak punya uang ya kita bayarin dulu gitu. Bisa bayarinnya ke Alfamart dulu. Jadi tinggal ngambil kode Alfamartnya aja. Nah, nanti dia yang order ketika kita udah kirim, udah diterima, suruh kasih bintang dong, kasih ulasan ya. Kenapa rekan-rekan? Itu sangat mempengaruhi karena ketika contoh orang kita jualan
yang jualan same, pasti calon pembeli itu akan mencari yang sudah ada ulasannya dulu atau yang ada bintangnya, bener nggak? Ya, rekan-rekan juga kan kalau belanja pasti ngeliatin ulasannya. Ini ulasannya bener nggak gitu kan? Atau yang pernah beli itu bener nggak sesuai dengan gambar atau tidak? Ya, itu caranya. Jadi pakai sistem KPO. Ya, KPO itu pre-order. Apakah saya menjalankan? Sama. Saya juga menjalankan kalau produk baru ya. Jadi kalau saya contoh kemarin itu saya ngupload Bio 7. Saya ngupload Bio 7, ada teman yang jual Bio 7, saya ikut jualan gitu. Saya EPO dulu gitu ya. EPO 1 2 teman suruh order, kemudian saya bayarnya di Alfamart. Jangan pakai rekening kita ya. Jangan pakai rekening kita karena nanti akan terbaca sistem oleh Shopee-nya itu menaikkan orderan palsu. Nanti bisa-bisa kalau kita diblokir. Jadi diakalinya itu dengan Alfamart ya. Jadi si teman kita order nanti suruh bayar dari Alfamart, tinggal kita minta kode Alfamart-nya aja. Nah, bagaimana kalau harganya ratusan? Nah, teman-teman, kalau harganya ratusan ini saya bongkar tipsnya. Kalau harganya ratusan, teman-teman bikin voucher yang gede, bikin voucher produk. Nanti di toko itu ada voucher produk. Misalkan harganya 100.000. Kalau kita harus beli 100.000 kan, wah ini sayang gitu. Nah, kita bikin voucher harganya misalkan vouchernya 90.000. Atau kita diskon 70% atau 80%. Tapi diskonnya itu hanya 1 hari. Di 1 hari kan, kemudian produknya kita atur atur stoknya itu hanya 1 atau 2. Jadi jangan banyak-banyak. Itu trik-trik ya untuk mendapatkan orderan pertama. Nah, setelah ada bintang yang ulasan, baru teman-teman iklankan dengan iklan berbayar. Ya. Nah ini tips dapat orderan pertama, daftar gratis ongkir, harga kompetitif ya. Kompetitif itu rekan-rekan bukan berarti harus murah, ingat, bukan harus murah, tapi minimal bersaing. Kalau kita ingin jual mahal, kita harus kasih nilai yang lebih. Contoh saya musim panas sampai saat ini saya terjual sekitar 250 sampai 300.000. Padahal orang lain ada yang jual 120, bahkan ada yang jual 90.000. Gitu. Nah, kenapa saya masih berani jual 250? Karena saya kasih lebih. Lebihnya apa? Ada tas anak panahnya, kemudian ada sarung tangan, ada pelindung jari. Gitu. Kalau orang lain jual 100.000 itu hanya panahnya saja. Kalau saya kasih lebih, gitu kan? Jadi saya masih berani jual 250.000 juga. Kemudian informasi ya jelas, naikkan produk tadi yang 4 jam sekali. Nah, berbanyak variasi produk. Ya, kalau jualan sate contohnya, banyakin aja variasinya. Ada yang 1 on, ada yang seperempat misalkan, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Jadi banyakin ininya variasinya. Atau dirasa, ada rasa balado, ada rasa pedas misalkan ya, ada rasa asin contohnya. Jadi banyakin variasi. Kemudian apa? Bikin voucher ya. Ini voucher, bikin aja. Ini voucher 1.000 atau 500 perak ya. Ini hanya untuk gimmick-gimmick menarik traffic ya. Traffic calon pembeli. Yang terakhir gunakan media sosial. Nah ini media sosial kita misalkan kita pengguna Facebook ya. Maksimalkan Facebook kita ini kalau kita jualan sepatu misalkan. Jualan sepatu otomatis kan kita nyarinya adalah orang-orang yang suka berolahraga. Nah, si Facebook kita ini cari pertemanan orang-orang yang suka olahraga. Caranya gimana? Caranya tinggal masuk ke grup ya, ke grup olahraga atau ke halaman ya, ada halaman misalkan pecinta timnas misalkan atau timnas Indonesia. Nah, di sana kan suka banyak di halaman-halaman yang suka like ya, yang like banyak itu tinggal ditambahkan pertemanannya ya. Jadi si Facebook kita ini maksimalkan orang-orang itu yang suka olahraga. Nah, nanti di sana kita posting produk kita, kemudian kita kasih link alamat Shopee-nya ya. Ini untuk maksimalkan media sosial. Nah, ini untuk variasi ya.
Contoh jadi banyak variannya. Nah ini contohnya di media sosial, ini main di Instagram. Ya, jadi dimasukkan di Shopee kita.